Assalamualaikum Mas Adi. Assalamualaikum Mas Adil. Gimana kabarnya Mas? Halo, halo. Masuk, masuk. Suaraku keluar, Jera? Keluar, keluar Mas. Masuk kok. Oh iya, iya. Halo? Mungkin ya ya Mas, masuk Mas. Mungkin bisa dimulai aja Umam, monggo Umam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menuju siang Mas Adil. Ya. Baik, terima kasih Mas sudah menyempatkan hadir waktunya untuk bertemu dengan adik-adik di Rayon Hukum di upgrading pengurus Rayon Hukum 2021-2022 ini Mas. Baik, sebelumnya perkenalkan Mas Adil, nama saya Umam, saya angkatan 18, sekarang saya menjabat sebagai Ketua Bidang Keilmuan di Kepengurusan Rayon Hukum tahun periode ini Mas. Begitu. Baik, bisa kita mulai sekarang ya Mas Adil? Ya, ya. Baik. Kita dikasih pengantar materinya dulu dari moderator ini. Baik Mas. Baik. Mungkin sedikit saja Mas Adil. Baik. Baik, selamat pagi sahabat-sahabat sekalian. Untuk upgrading pengurus Rayon Hukum Komisariat Universitas Jember periode 2021-2022, yakni tanggal 3 Januari, untuk materi pertama, yakni akan diisi oleh sahabat Adil Satria atau Mas Adil dengan materi yakni advokasi. Tujuan untuk pemberian materi advokasi ini adalah bahwa agar pengurus Rayon Hukum ya atau kader anggota dari Rayon Hukum ini tidak hanya kemudian diberikan perihal pengetahuan-pengetahuan akademis saja, akan tapi juga mampu atau mengetahui perihal terkait teknik-teknik atau gerakan-gerakan politik baik di internal maupun eksternal kampus itu bagaimana, sehingga melalui forum ini nanti dapat kita gunakan sebagai bekal kita untuk nantinya terjun di masyarakat ataupun nanti kita terjun di dunia akademisi, praktisi ataupun di instansi pemerintahan yang pastinya itu juga tidak terlepas dari namanya politik. Seperti itu ya Mas Adil. Ya. Baik, untuk berikutnya silakan Mas bisa langsung untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat segenap jajaran kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember periode 2021-2022 ya. Pada pagi hari ini saya diminta untuk menjadi pemantik diskusi kita pada pagi hari ini, sahabat-sahabat, yaitu tentang materi advokasi ya. Sebenarnya saya itu lebih enjoy ketika ada pertemuan langsung ya, tatap muka. Saya itu nggak tahu kenapa setiap kali mengisi materi dengan Zoom itu sering kehilangan fokus di tengah materi begitu ya. Karena biasa ada tatap muka, ada feedback begitu kan. Terus kemudian ya serasa ngomong sendiri aja saya kalau di Zoom itu. Nggak tahu kenapa gitu kan. Jadi saya tetap menganggap bahwa materi pertemuan langsung itu presentase
presentase transformasi keilmuannya itu lebih dapat ya, karena kita bisa bertatapan langsung, bisa menangkap gestur begitu kan. Kalau ketemu langsung saya bisa menangkap gestur sahabat-sahabat sebagai audiens itu berapa sih presentase nangkepnya dari materi saya gitu kan. Terus di tengah materi seberapa serius sahabat-sahabat mendengarkan gitu kan. Nah, saya memang ada problem itu ketika mengisi materi melalui Zoom itu saya serasa ngobrol sendirian gitu kan. Jadi itu, ya nanti mohon dimaklumi kalau kemudian saya di tengah materi itu tiba-tiba ngeblank ya. Karena saya nggak tahu sudah hampir 2 tahun ya bolak-balik ngisi di Zoom tetap gitu. Sering kehilangan fokus di tengah materi, sahabat-sahabat. Nah, berangkat dari apa yang disampaikan oleh sahabat moderator tadi, bahwa menjadi aktivis itu tentu ada beberapa aspek pembeda dibanding dengan mahasiswa yang ya sekedar menghabiskan waktunya di kampus, kemudian dengan aktivitas-aktivitas yang rutin begitu kan. Nah, yang kemudian menjadi pembeda utama ialah bahwa sahabat-sahabat memiliki kelebihan pada aspek soft skill seharusnya, sahabat-sahabat ya. Bahwa pada organisasi gerakan kemahasiswaan ya, yang tentunya sudah memiliki latar belakang yang cukup panjang. Kalau kita kemudian tracking ke belakang, ya, yang menempati pos-pos strategis Republik ini itu memang ya yang punya background intelektual aktivis, sahabat-sahabat. Kalau kita kemudian berangkat dari fase kepemimpinan periode pertama Republik ya, hampir semua founding fathers kita itu aktivis. Bung Karno itu aktivis, begitu kan? Hatta aktivis, Syahrir aktivis, Agus Salim aktivis, begitu kan? Wahid Hasyim itu aktivis, sahabat-sahabat. Jadi pada periode kepemimpinan Bung Karno, hampir seluruh pos-pos strategis itu diisi oleh intelektual dan pemimpin yang memiliki background aktivis ya. Jadi hampir sedikit figur yang sekedar teknokrat ansih atau akademisi ansih. Jadi hampir semuanya itu punya background aktivisme. Terus kemudian masuk ke periode Orde Baru, ada perpaduan 2 kutub kekuatan, yaitu golongan aktivis dan golongan militer, sahabat-sahabat. Jadi penopang utama di periode kepemimpinan Orde Baru itu ada 2 kekuatan, yaitu kekuatan aktivis dan kekuatan militer. Nah, karena kebetulan pada periode Orde Baru itu NU yang pada waktu itu masih menjadi kekuatan partai politik utama yang menjadi rival besar bagi kekuatan politik militer pada waktu itu. Jadi akhirnya ya imbasnya hampir sedikit sekali aktivis-aktivis dengan latar belakang Nahdlatul Ulama yang punya posisi strategis. Jadi hampir nyaris pada 32 tahun kepemimpinan Orde Baru itu seluruh pos-pos strategis itu diisi oleh himpunan mahasiswa Islam, sahabat-sahabat. Jadi dari aspek katakanlah dari aspek Islamic Studies ya. Kalau kita berbicara diskursus Islamic Studies tahun 70-an, 80-an, 90-an itu pasti yang menjadi soko gurunya itu ya figur-figur seperti Nurholis Majid begitu kan. Figur-figur seperti Amin Rais, figur-figur seperti Omaruddin Hidayat, Syafi'in Ma'arif dan lain sebagainya. Jadi memang hampir 32 tahun Orde Baru itu seluruh akses kekuasaan, seluruh infrastruktur kekuasaan itu dikuasai oleh HMI ya. Jadi mereka dengan mudah mengakses beasiswa ke luar negeri begitu kan. Mereka dengan mudah memiliki akses ke sektor-sektor pemerintahan begitu kan. Nah, selang Orde Baru runtuh begitu. Ada keterbukaan proses politik yang kemudian mengembalikan titik berangkat kita pada titik start yang sama, sahabat-sahabat. Nah, hanya saja karena 32 tahun Orde Baru PMI itu ada di aras oposisi, ketika kemudian fase reformasi disambut dengan terpilihnya Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden waktu itu. Jadi
dampaknya ialah Gus Dur hampir kesulitan untuk mencari, ibaratnya mencari figur-figur yang kompeten untuk menempati pos-pos strategis itu. Karena hampir 32 tahun PMI itu ada di aras oposisi, sahabat-sahabat. Jadi ketika Gus Dur terpilih menjadi presiden, Gus Dur kan akhirnya harus menata kuda-kuda politiknya. Nah, tetapi karena PMI sedikit yang memiliki aspek kapabilitas dan kapasitas, akhirnya hanya sedikit kader saja yang terserap pada waktu itu. Kalau kita hitung aspek kader itu, menteri termuda pada waktu itu yaitu Ibu Hovifah Indar Parawansa yang punya background PMI. Kemudian Bapak Hamzahas ya, mantan wakil presiden di periode Megawati, itu juga alumni PMI dan senior PMI. Sisanya hampir diambil dari kalangan teknokrat dan akademisi pada umumnya ya. Karena memang selama 32 tahun Orde Baru PMI tersisihkan. Akhirnya tidak memiliki kader yang memiliki kompetensi untuk menempati ruang-ruang strategis itu, sahabat-sahabat. Nah, sebenarnya proses apa istilahnya, proses panen dari proses kaderisasi PMI itu ketika masuk pada fase kepemimpinan Bapak Joko Widodo pada waktu itu. Masuk pada periode 2014 ya. Hampir ada 7 kader PMI yang direkrut ke sektor pos kementerian ya, sahabat-sahabat. Pada waktu itu secara bersamaan dilantik ada sahabat Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, kemudian ada sahabat Marwan Ja'far sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, kemudian ada Ibu Hovifah Indar Parawansa sebagai Mensos, kemudian ada Bapak Muhammad Natsir sebagai Menristek pada waktu itu, terus kemudian ada Mas Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama, terus kemudian ada banyak sekali pos yang pada waktu itu kita dapatkan, sahabat-sahabat. Nah, memang secara aspek kesejarahan, faksi kelompok Islam tradisional yang menjadi identitas besar kita itu secara aspek pembagian faksi ya di sepanjang proses pembabakan politik nasional itu, ketika yang menjadi lokomotif di Republik ini atau orang nomor 1 di Republik ini adalah dari kalangan nasionalis, pasti partnernya itu dari kalangan Islam tradisional, sahabat-sahabat. Kalau kita berangkat lagi pada fase kepemimpinan Bung Karno pada waktu itu, yang notabene dari faksi nasionalis ya, pos-pos strategis itu ditempati oleh kalangan Islam tradisional. Karena memang lawan utama dari kelompok nasionalis itu adalah kelompok Islam politik, sahabat-sahabat. Kalau di Orde Lama itu ya rival utamanya Bung Karno itu ya Masyumi. Ya. Nah, otomatis untuk menjadi barrier dari kekuatan kelompok Islam politik dan Islam modernis itu ya Islam tradisional, sahabat-sahabat. Maka Bung Karno menempatkan pos strategis diambil dari faksi politik dari kelompok Islam tradisional. Nah, ketika kepemimpinan nasional itu diraih oleh kelompok militer, maka pasti faksi utamanya adalah kelompok Islam modernis. Dalam hal ini Masyumi dan Himpunan Mahasiswa Islam. 32 tahun kepemimpinan militer dari Soeharto itu pasti faksi politik utamanya pasti kelompok Islam modernis. Dalam hal ini HMI. Ya. Jadi hampir 32 tahun PMI itu ada di pinggiran, sahabat-sahabat. Jadi nggak ada prospek karir, nggak ada prospek fase-fase kelanjutan yang cerah begitu. Jadi hampir pada waktu itu di sepanjang Orde Baru itu mau masuk ke sektor aparatur sipil negara sudah pasti terlitsus terlebih dahulu kalau backgroundnya NU begitu, pasti sudah didepak gitu, sahabat-sahabat. Mau masuk ke sektor Kementerian Agama katakanlah, karena itu sektor utama biasanya dari kampus-kampus seperti STAIN dan IAIN. Ketika terlitsus bahwa backgroundnya itu PMI, maka itu akan terdepak, sahabat-sahabat. Begitu juga ketika fase SBY gitu kan. Balik lagi ke fase kepemimpinan militer. Pasti yang berjaya itu dari kelompok Islam modernis ya. Dari kelompok Muhammadiyah, kelompok HMI begitu. Nah, fase politik itu berubah
dalam titi mangsa 10 tahun terakhir ini, sahabat-sahabat. Jadi PMI yang dulunya terbiasa berada di pinggiran, kemudian hari ini merangsek di dalam wacana pos-pos strategis itu, sahabat-sahabat. Jadi yang dulu PMI itu kental dengan aroma kiri dan perlawanan, di fase kepemimpinan sahabat Aminuddin Ma'ruf pada waktu itu sebagai Ketua Umum PB PMI, yang ditekankan ialah pada aspek profesionalitas, sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat tidak bahasanya bahwa memiliki tanggung jawab advokasi ya, tapi dosis profesionalisme itu harus lebih ditekankan. Jadi kalau kita ada pembagian pencacahan begitu, jadi ya harus 65% itu bagian dari kompetensi. Sisanya ialah soft skill yang kemudian harus sahabat-sahabat upgrade ketika berproses di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ya. Karena bagaimanapun proses distribusi dan ruang distribusi itu kan bukan ruang kosong yang kemudian mengambil kucing dalam karung, sahabat-sahabat. Ya. Jadi sahabat-sahabat ketika mempersiapkan dirinya pada proses-proses berikutnya, proses-proses pasca rayon, pasca PMI, pasca cabang begitu. Yang harus kemudian wajib sahabat-sahabat miliki ialah aspek kompetensi. Ya. Bahwa kemudian faktor-faktor tambahan seperti faktor-faktor politik, faktor-faktor jaringan itu menjadi faktor-faktor pendukung saja, sahabat-sahabat. Yang harus kemudian sahabat-sahabat tanamkan di awal ialah aspek kompetensi. Nah, kalau kita kemudian berbicara kampus atau proses politik kampus sebagai miniatur negara, gitu ya, sahabat-sahabat. Ya memang fase ini adalah fase proses sahabat-sahabat untuk menempa proses pembelajaran politik sahabat-sahabat ya. Karena hampir semua aspek yang ada di dalam kontestasi politik nasional, ketika kita kemudian bandingkan dengan kampus sebagai miniatur negara, itu hampir semuanya ada ya. Kalau kita kemudian berbicara tentang partai politik sebagai salah satu unsur utama di dalam proses demokrasi di Republik ini, maka kita ibaratkan partai-partai politik itu adalah ya kekuatan-kekuatan organisasi ekstra mahasiswa, sahabat-sahabat. Nah, kemudian ruang-ruang yang diperebutkan ialah ya ruang-ruang eksekutif dan legislatif. Nah, sahabat-sahabat ini kan hari ini sudah infrastrukturnya lengkap. Kalau periode saya kuliah pada waktu itu sekitar 2012, 2016, 2017 itu masih belum ada itu ruang pertarungan eksekutif ya. Jadi dulu sahabat-sahabat yang memperjuangkan untuk berdirinya Badan Eksekutif Mahasiswa. Bahkan kader-kader saya ya, angkatannya Alvin kalau tidak salah itu Alvin Nuril itu BEM pertama setelah vakum, membangun kembali puing-puing sisa-sisa kekuatan Badan Eksekutif Mahasiswa itu sangat sulit, sahabat-sahabat. Jadi pada waktu itu bayangkan ada gium ya, ada lelucon bahwa membentuk kembali Badan Eksekutif Mahasiswa di UNED itu sama sulitnya dengan membangun UNED itu sendiri. Jadi kalau bisa membentuk kembali BEM pada waktu itu akan dibangun patung triumvirat begitu kan. Dan cuma akhirnya itu dibentuk oleh kolektivitas kita. Akhirnya pada waktu itu hampir semua faksi organisasi ekstra mahasiswa sepakat untuk beraliansi. Karena di internal kampus juga ada organ-organ yang anti terhadap organisasi ekstra ya. Yang menganggap bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa itu hanya kendaraan politik bagi aktivis-aktivis organisasi ekstra. Nah, hanya pada waktu itu kita mentahkan itu bahwa ketika Badan Eksekutif Mahasiswa ini berdiri, semua faksi akan kita rangkul ya, semua faksi akan kita rangkul dan entah itu backgroundnya organisasi ekstra mahasiswa maupun intra mahasiswa ya. Nah, proses demokratisasinya itu yang kemudian menjadi penting ya. Proses pertarungan politik yang ada di pemilu-pemilu raya di Badan Eksekutif Mahasiswa
itu menjadi wahana pembelajaran bagi sahabat-sahabat semua. Ya. Cuma tetap yang perlu sahabat-sahabat pahami, kapal induk dari sahabat-sahabat semua itu ya PMII. Kapal induk dari seluruh kader dan anggota organisasi ekstra ialah organisasi mahasiswa ekstranya itu sendiri, sahabat-sahabat. Jadi saya umpamakan kapal induk dan skoci. Ya. Kapal induknya itu tetap rayon. Jadi nahkoda dari sahabat-sahabat yang kemudian didelegasikan dan diperjuangkan untuk menempati pos-pos strategis di kampus, tetap satu komando di bawah kepemimpinan ketua rayon. Jadi konteksnya sama seperti posisi Jokowi di PDIP atau Ganjar Pranowo lah, yang seringkali diperingatkan oleh ketua umumnya bahwa sestrategis apapun posisimu di luar partai, ya, di luar organisasi dan kapal induk ini, itu hanya sekedar sebagai petugas organisasi. Ya. Entah nanti ada kader rayon, ada anggota rayon atau pengurus rayon, begitu kan, menjabat di ruang-ruang strategis di kampus lah, entah itu ketua BEM, ketua senat atau apapun ya, ketua UKM, ketua himpunan mahasiswa jurusan, ketua UKM di kampus begitu. Tetap kedudukannya itu masih di bawah ketua rayon. Karena rayon itu kapal induk, sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat sebagai kader dan anggota adalah petugas organisasi yang bertanggung jawab untuk menyebarkan nilai-nilai ke-PMI-an, gitu kan, di kampus, memperbaiki citra PMI. Oh, bahwa kader-kader PMI itu bisa loh menempati pos-pos strategis di kampus, begitu kan. Secara aspek kompetensi dia oke, begitu kan. Secara soft skill kepemimpinan, cara dia bicara, kemampuan dia berorasi, public speaking-nya, begitu kan. Attitude dia itu bagus, begitu kan. Jadi itu yang kemudian harus dipahami oleh sahabat-sahabat semua. Dan kemudian pada aspek pembagian politik, sahabat-sahabat. Ya sama, ketika kemudian hampir berapa tahun Mas Gufron ya? Hampir 10 tahun, hampir 8 tahun mungkin Mas Gufron menjadi orang nomor 1 di kampus, katakanlah ya. Iya, dia adalah petugas organisasi tetap hitungannya. Mas Gufron sebagai orang nomor 1 di Fakultas Hukum pada waktu itu. Ya dia sebagai petugas organisasi. Ya. Tetap kapal induknya ialah PMII, sahabat-sahabat. Dan hampir kerja-kerja yang kita lakukan ketika kepemimpinan sahabat Nurul Gufron pada waktu itu ya membentengi sahabat Nurul Gufron dari serangan-serangan anasir luar, sahabat-sahabat. Ya oposisinya tetap dari kelompok seperti GMNI pada waktu itu. Nah, HMI itu tipikalnya beda. HMI itu siapapun pemimpinnya pasti dia ada di lingkaran terdekat dan tidak ingin konfrontasi. Nah, ketika dulu Mas Gufron menjadi orang nomor 1 di kampus, hampir seluruh aspek itu dikorek oleh rival kita pada waktu itu ya, untuk membombardir Mas Gufron. Ya. Nah, cuma posisi kita kan pada waktu itu sebagai penguasa, ya tugas kita membentengi itu. Nah, hari ini kan posisinya berbalik ya. Nah, cuma itu yang harus dipahami oleh ketua rayon. Dia bisa nggak merajut seni itu? Kan? Kalau seninya dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan dekan, gitu kan? Maka kita nggak apa-apa sesekali keluar masuk di ruang-ruang politis itu. Tetapi apabila dekan yang dalam hal ini sebenarnya bukan bagian dari lingkaran kita, itu menutup seluruh aspek komunikasi, maka di titik itu kita harus mainkan untuk menghajar hal-hal yang memang harus kita advokasi di isu-isu strategis kampus, sahabat-sahabat. Jadi dalam hal ini ketua bidang, ini bidangnya sekarang pembagiannya bidang apa saja sih? Mungkin beda sama di rayon periode dulu. Secara garis besar sih sama Mas. Ada keilmuan, keagamaan, gerakan, dan kaderisasi. Nah, dulu nggak ada gerakan itu di periode saya. Gerakan itu dulu minat bakat. Jadi dulu minat bakat itu masuk bidang. Nah sekarang kan ada bidang yang spesifik mengurus untuk gerakan. Nah itu yang harus memainkan simpul-simpul politik di kampus ya. Dia harus membangun jaringan. Jadi dia harus
membangun jejaring politik sebanyak mungkin di luar ya. Sebagai informan dan sebagai skoci itu untuk mengawal isu-isu strategis di kampus. Jadi dia harus mendapatkan informasi-informasi yang paling detail tentang isu-isu terkini di kampus begitu. Nah, ketua rayon itu posisinya posisi politis ya. Jadi dia harus membangun jaringan yang ya keluar masuk. Kalau bisa memang berfaksi dengan dekan, ada hal yang ibaratnya win-win solution atau win-lose ya. Di dalam konteks lobby dan membangun jaringan itu ada aspek win-win solution atau win-lose. Kalau kemudian dekan katakanlah, dekan itu meminta ketua rayon untuk menjaga seluruh program-program strategis di fakultas. Oke, barternya apa? Barter politiknya apa kepada PMI? Barter politiknya kepada rayon itu apa? Apakah kemudian dekan menyumbang sekian logistik pada kegiatan-kegiatan kaderisasi rayon begitu kan? Nah, ketua rayon itu kan harus berpikir progresif begitu. Karena untuk kebutuhan kaderisasi, logistik begitu harus dibaca sebagai harta rampasan perang, sahabat-sahabat. Jadi jangan anti terhadap intrik-intrik politik di level tertentu ya. Karena balik lagi, kampus adalah miniatur negara, sahabat-sahabat. Jadi untuk menggerakkan aktivitas kaderisasi membutuhkan bahan bakar, gitu kan? Membutuhkan bahan bakar agar kapal induk ini terus bergerak. Nah, di titik itu ketua rayon itu harus cerdas memainkan intrik-intrik politik di kampus. Ya. Karena ketika kemudian keluar pada fase berikutnya, dia akan dihadapkan pada intrik-intrik politik yang lebih kejam ya. Katakanlah seperti ini. Rival politik itu tidak melulu kaku ya. Kadang di titik tertentu kita akan melakukan faksi-faksi politik atau aliansi politik jangka pendek ya, yang sama-sama menguntungkan pada aspek dua sisi. Ada yang tahu nggak proses waktu Mas Gufron itu masuk ke mendaftar ke wakil ketua KPK, ceritanya seperti apa? Fajra tahu nggak? Kurang tahu juga itu Mas. Waktu masih menjabat itu dekan ya Pak. Iya, Mas Gufron itu kan gini. Mas Gufron itu kan mau maju ke rektor sebenarnya. Mau maju ke rektor. Ya. Nah, hanya pada waktu itu oleh kapal induk kita ya, Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, cabang Jember waktu itu, Mas Gufron itu nggak direkom, Pak. Jadi oleh IKAPMI, oleh kapal induk kita sendiri, Mas Gufron nggak direkom. Yang direkom justru dekan FKIP pada waktu itu, Prof. Dafiq, yang juga satu alma mater dengan kita, sama-sama PMI. Nah, karena Mas Gufron ibaratnya kan sudah pincang kan, secara politik aliansi dan kapal perangnya itu nggak siap untuk bertempur di pemilihan rektor pada waktu itu. Nah, akhirnya Mas Gufron menerima satu tawaran politik lainnya dari GMNI pada waktu itu ya. Jadi Mas Gufron waktu itu diminta untuk mendaftar ke komisioner KPK dan didukung oleh hampir 50% fraksi PDIP di Komisi 3 pada waktu itu. Tapi barterannya ialah ya kursi dekan harus diserahkan ke GMNI kembali gitu loh. Nah, Mas Gufron diangkat ke pos komisioner wakil ketua KPK. Nah, barterannya lagi ya, Mas Gufron juga meminta agar Mbak Feni, Mas Fiska, begitu kan, itu dibantu untuk proses menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum, begitu kan. Jadi sahabat-sahabat harus belajar itu, bahwa rival itu enggak selamanya rival, sahabat-sahabat. Ya seolah-olah di proses rekrutmen kader rival. Tapi pada titik-titik politik tertentu, kita harus belajar teknik lobby dan membangun jaringan itu, sahabat-sahabat. Jadi kita bisa melakukan solusinya itu berapa-berapa, 50%, sama-sama diuntungkan, atau kita sedikit rugi tapi
Mereka banyak untungnya atau seperti apa, sahabat-sahabat? Nah, harusnya memang nanti di PKD atau di PKL, sahabat-sahabat, itu belajar itu. Ya. Ini sudah PKD semua enggak pengurus ini? Masih on proses, Mas, sebagian besar, sebagiannya Nah, lagi harus PKD. Di PKD itu kan ada materi teknik lobby dan membangun jaringan, teknik pengantar intelijen, begitu kan kalau di PKL. Sahabat-sahabat itu harus belajar itu. Agar ya tidak kagetan secara politik, gitu kan? Jadi secara politik itu. Tapi ketika kemudian kita ada di posisi yang dirugikan, katakanlah, hampir seluruh kepentingan politik kita itu tidak diakomodir oleh kampus. Nah, di titik itu kita berarti harus ada pada posisi menyerang, sahabat-sahabat. Ya. Ada pada posisi menyerang. Seluruh kesalahan-kesalahan di kampus itu harus dikritisi. Aspek-aspek pelayanan, aspek-aspek tidak transparannya pengelolaan anggaran itu yang harus dikaji oleh ketua bidang gerakan, sahabat-sahabat. Karena proses pembagian advokasinya kan kalau di cabang itu yang harus diadvokasi ialah isu-isu kedaerahan, ya, isu-isu kabupaten. Seperti saya ketika di cabang, ya yang diadvokasi isu-isu tentang izin-izin pertambangan, isu-isu tentang transparansi pengelolaan anggaran pembangunan daerah, begitu kan. Itu di level cabang, ya. Jadi yang diadvokasi dan ketua cabang itu vis-a-visnya dengan bupati. Ketua komisariat vis-a-visnya itu dengan rektor. Ketua rayon itu harus setara posisinya dengan dekan. Secara nilai tawar dan barter politik ketua rayon itu harus setara dengan dekan, Pak. Jadi dia duduk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Ketua rayon itu dengan dekan. Ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan secara politik, begitu kan? Ada hal yang tukar untung dan rugi, begitu kan? Untuk mengawal aspirasi-aspirasi dan kepentingan politik kita. Gitu. Jadi menjadi pengurus rayon harus tidak gagap politik, harus tidak boleh buta politik, sahabat-sahabat. Ketika memang peran kita di oposisi, ya kita harus menghajar hampir seluruh kesalahan pemimpin dalam hal ini. Nah, tapi ketika kita diminta untuk masuk pada bagian aliansi dan kepentingan-kepentingan politik kita diakomodasi oleh dekan, katakanlah, ya berarti kita memang harus melindungi ia dari isu-isu kritik itu dengan catatan aspirasi-aspirasi politik kita ditampung oleh dekan, katakanlah begitu. Jadi menempatkan posisi dan belajar memetakan mana kawan, mana lawan, sahabat-sahabat. Itu yang kemudian menjadi hal dasar yang harus sahabat-sahabat pahami. Ya. Mungkin itu sebagai pengantar, ya, pengantar diskusi kita. Mungkin bisa kita sambung dengan tanya jawab aja, ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Adil atas pemaparan materi dan sharingnya yang luar biasa, Mas. Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan pada sahabat-sahabati untuk termin pertama, ya, 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya silahkan raise hand, baik ataupun yang ingin melalui chat atau komen, ya juga dipersilahkan. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Sekretaris Kopri, yakni sahabat Jalaluddin Alfifah. Dipersilahkan untuk unmute. Terima kasih. Sebelumnya saya izin mengkonfirmasi apakah suara saya sudah terdengar. Sudah terdengar jelas. Ya, saya juga minta maaf karena tidak bisa on cam dikarenakan takut terpental dari Zoom begitu. Menarik sekali materi pada pagi hari ini, luar biasa. Saya dari tadi juga sembari menahan nafas begitu ya, karena memang saya sangat tertarik sekali terkait dengan hal ini. Mengingat Mas Adil, kita adalah rayon yang itu artinya kita di tataran fakultas atau internal kampus, sehingga di sini yang ingin saya pertanyakan adalah berkaitan dengan kontestasi daripada kampus sendiri, ngomongin persoalan UKM dan juga HMB misalnya. Sebenarnya ketika yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan sifat sikap
atau mungkin dari segi tanding wacana dan lain sebagainya berkaitan dengan pasca kontestasi ketika kita kalah maupun menang. Kemarin berkaca dari cerita kejadian kemarin adalah kita kalah dan juga menang. Ada yang menang di HMB, ada yang kalah di UKM seperti itu. Sehingga dari hal ini ketika kita kalah, seperti apa sifat sikap yang harusnya kita lakukan. Kan walaupun kita kalah harusnya terkait dengan tempat-tempat yang lainnya harus kita pertahankan atau kita perjuangkan, khususnya terkait dengan adik-adik misalnya ngomongin di UKM. Kemudian di HMB ketika kita menang kita harus siap untuk kemudian menghadapi berbagai wacana yang masuk muncul, bahkan itu terkesan sangat menjatuhkan PMII khususnya begitu. Nah, yang saya lihat adalah kita sebenarnya itu seringkali gagal untuk melihat peluang, gagal untuk membaca strategi, sehingga ketika kita dihujani hal-hal yang seperti demikian, itu kita salah untuk menempatkan strategi apa yang mesti kita lakukan begitu. Sehingga dari hal ini, bagaimanakah seharusnya formulasi yang tepat atau bagaimana cara sifat sikap yang harus kita lakukan untuk kedua hal ini, entah kita dalam kekalahan atau bahkan kemenangan, yang dimana itu tentunya dari rival itu pasti banyak sekali wacana yang masuk begitu. Cukup seperti itu moderator, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat Alfi. Ini langsung dijawab apa ditampung dulu Mas Adil? Ya, saya tak coba jawab ya. Baik, ya Mas. Sebenarnya kan di dalam kontestasi politik itu yang ditakar kan sebenarnya potensi dan ancaman, sahabat-sahabat. Jadi katakanlah seperti ini. Ketika kita menang, katakanlah, ketika kita di posisi menang, nah kita harus menakar aliansi kita. Jika dibandingkan presentasi kekuatannya dengan rival kita, itu lebih besar mana? Katakanlah ketika seperti ini, hitungannya kita menang dengan selisih angka yang sedikit, ya. Maka di dalam strategi politik, ketika kemenangan itu hanya dihasilkan dengan kemenangan tipis, maka kita harus merangkul rival kita. Karena potensi ancaman ledakan politik pasca pertarungan, proses transisi dan rekonsiliasinya itu akan berat, sahabat-sahabat. Maka di dalam situasi kemenangan yang tipis itu, secara hitung-hitungan faksionalisme politik, kita sebenarnya wajib untuk merangkul rival kita. Atau kalau tidak bisa seperti itu, kita harus memecah faksi rival kita. Jadi tidak harus kandidatnya yang kita rangkul, tetapi figur penggerak di dalam gerbong rival itu yang harusnya kita rangkul, ya. Nah, sebaliknya ketika kemenangan kita itu adalah kemenangan yang besar, maka proses bagi-bagi kue politiknya itu sudah seharusnya ya kita berikan di faksi kita sendiri saja, gitu kan? Faksi aliansi kita. Karena toh potensi rival untuk mengganggu stabilitas berjalannya kepemimpinan itu sangat kecil. Itu kalau seumpamanya kita menang. Nah, di dalam situasi kalah pun kita harus wait and see, ya, bahasanya wait and see. Gimana sih respon kubu pemenang menempatkan posisi kita? Katakanlah seperti itu. Nah, yang sangat menarik saya katakan di pemilihan rektor kemarin, ya. Di pemilihan rektor itu yang maju di putaran pertama itu kan yang cukup lumayan juga suaranya itu kan dari Prof. Dafiq, ya. Dari PMI. Selain kemudian rektor terpilih, ya. Kan ada rival dari HMI juga. Nah, rival dari HMI ini bertarung sampai titik terakhir dengan GMNI. Nah, sementara di putaran kedua PMI sudah menekuk suara ke GMNI. Jadi PMI GMNI lawan HMI, Pak, di pemilihan rektor itu. Kita sudah lempar suara ke GMNI di putaran kedua itu, di pemilihan rektor. Tetapi ketika fase pembagian politik, PMI didepak dari pos wakil rektor, Pak. Karena dianggap HMI sebagai rival yang bertarung sampai akhir, punya sumber daya kekuatan politik yang mengancam.
Sementara PMI pada waktu itu yang notabene-nya melempar suara di putaran kedua itu mendukung GMNI dan sudah melakukan kesepakatan politik untuk mendapatkan satu pos wakil rektor, itu didepak Pak di proses detik-detik terakhir Pak. Di detik-detik terakhir penentuan. Itu kenapa? Ya karena HMI dianggap sebagai rival yang bertarung sampai akhir melawan GMNI pada waktu itu ya. Dianggap punya potensi ledakan politik untuk mengganggu stabilitas kepemimpinan selama satu periode kepemimpinan rektor terpilih, gitu kan. Ketika potensi ancaman itu dianggap besar, maka otomatis rival politik pasti akan dirangkul untuk masuk ke sektor kabinet untuk menempati pos strategis. Tetapi ketika rival politik yang kalah itu dianggap hanya memiliki kekuatan politik yang relatif kecil, maka notabene sudah tidak mungkin dirangkul lagi. Gitu ya. Jadi ketika kita kemudian bertarung di proses pemilihan-pemilihan politik apapun dan kita kalah, ya otomatis kelompok pemenang pasti akan melihat potensi ancaman yang kita miliki itu seperti apa. Kalau potensi ancaman politiknya itu kecil ya kita nggak mungkin dirangkul. Tetapi ketika kemudian dia menganggap potensi ancaman politik kita itu besar, pasti kita akan ditawari posisi strategis, Pak. Tinggal itu keputusan dari kapal induk ini seperti apa. Apakah oke kita ambil aja tawaran itu, gitu kan? Ya tawaran di dalam kondisi kalah itu jangan kita yang menawarkan, Pak. Tetap harus dari posisi kelompok pemenang. Ya. Mungkin seperti itu. Ya, jawaban saya. Baik, dari sahabat Alfi, apakah ada feedback? Ada sedikit, Mas. Ya. Baik. Melanjutkan dari apa yang Mas Adil utarakan barusan, saya sesuaikan dengan kondisi kemarin ketika UKM yang dimana itu kita mengusung adik-adik angkatan di bawah kita gitu, Mas. Ternyata kita Angkatan memang berapa? kalah 2019. 2020, Mas. 2020. Itu. Nah. Itu maju di UKM apa sih? UKM FK2H, Mas, internal fakultas. Jadi itu ya UKM. Oh iya FK2H, oke. Nah, itu kemudian menang itu adalah orang netral gitu. Ya notabene tentu saja sekalipun mungkin tidak ada usungan atau apapun, tapi itu tetap di bawah support dari HMI itu, Mas. Nah, kemudian yang terjadi adalah ini sebenarnya gimana ini, Mas? Letak kesalahan kita itu di mana? Sehingga ketika itu sudah menang, padahal jadi kemarin itu kan kontestasi. HMI itu dari dulu gitu itu, Pak. Itu direktur dengan ini, Mas, sekretariat. Iya. Jadi untuk direktur eksekutif kita selisih cuma 1, Mas, dan itu kita kalah. Dan kemudian aplikasinya sekalipun sekretaris jenderal itu kita menang dengan selisih yang begitu banyak ya, tapi dari tataran untuk memasukkan pengurus inti kita itu nggak dimasukkan sama sekali itu, Mas. Padahal di sini harusnya ini menjadi ancaman kan untuk mereka bahwasanya di sini masa kita gede banget loh gitu dengan selisih 1 orang aja nih buat direktur eksekutif gitu. Dan pada akhirnya ketika kita mau melanjutkan itu di RAI dan lain sebagainya ternyata adik-adik kita nggak siap untuk itu gitu. Jadi formaturnya gimana? Formatur yang nyusun kepengurusan sekjennya gimana? Nah, itu Mas, jadi kita tim formatur makanya sekalipun direktur eksekutif dimenangkan sana, tim formatur kita dari kita semua. Tapi itu tidak lantas kemudian membuat direktur eksekutif memasukkan adik-adik PMI angkatan 20 ke lini-lini yang penting begitu loh. Sehingga di pengurus inti kita sama sekali nggak ada kursi seperti itu, Mas. Itu sebenarnya penghinaan banget menurut Alfi gitu loh, Mas. Jadi kalau seperti ini solusinya seperti apa, Mas? Enggak, gimana itu Mas Adil? Iya kan kayak gini, sebenarnya ya HMI itu hebatnya itu, Pak. HMI itu setahu saya ya, dari dulu dalam konteks FK2H itu seringnya begitu. Jadi dia culik kader netral yang punya potensi begitu kan. Jadi ya seluruh sumber daya politik mereka itu
investasikan ke figur netral itu. Tapi ya dengan catatan figur netral itu ya nggak lebih dari boneka politik mereka aja gitu loh. HMI itu memang begitu, Pak. Jadi karakter politik HMI sepanjang sejarah politik kita itu memang begitu. Jadi mereka itu, ini uniknya ya, hampir menyebar seluruh distribusi ruang kadernya itu ke seluruh bidang-bidang strategis. Ya, jadi bayangkan begini aja, bagaimana organisasi sebesar Nahdlatul Ulama yang punya sayap organisasi kaderisasi kepemudaan yang sudah resmi, Pak, yang menjadi anak kandungnya seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang harusnya PMI ini menjadi soko guru untuk melahirkan regenerasi kepemimpinan NU di masa depan. Tetapi bisa ada figur-figur besar di NU yang memiliki background HMI seperti Gus Yahya, Saifullah Yusuf, begitu kan. Terus kemudian Mahfud MD, begitu kan. Jadi Yusuf Kala katakanlah. Mereka itu backgroundnya background HMI nyel, dan mereka itu menjadi simbol bagi kekuatan politik mereka, Pak. Tapi secara sekaligus mereka juga menjadi lokomotif di organisasi induk kita, yaitu Nahdlatul Ulama, gitu kan. Bayangkan seperti Mahfud MD ya. Mahfud MD itu jelas tokoh di Nahdlatul Ulama. Dan dia juga mantan ketua KAHMI, gitu kan. Seperti Gus Yahya katakanlah, hari ini menjadi ketua umum Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mantan ketua komisariat HMI Visipol di UGM, gitu kan. Kemudian Saifullah Yusuf, mantan ketua umum Gerakan Pemuda Ansor 2 periode, 10 tahun Saifullah Yusuf memimpin Gerakan Pemuda Ansor. Dia juga pernah menjabat posisi strategis di HMI. Apa ya, secara tipikal politik HMI itu air, Pak. Jadi dia hampir merasuk ke seluruh ruang-ruang yang memungkinkan untuk mereka masuki. Sementara tipikal-tipikal GMNI dan PMI itu tipikal-tipikal batu secara politik gitu ya. Jadi mereka biasa itu bertarung di internal begitu kan, gontok-gontokan sesama PMI. GMNI itu begitulah, tipikal-tipikal yang keras secara politik. Nah, HMI itu punya karakter politik seperti air, Pak. Dia masuk ke semua lini gitu kan. Sahabat-sahabat tahu slogannya HMI itu apa? Jargon mereka itu apa? Yakuza, Mas, yakin usaha sampai. Iya, itu Yakuza itu ininya. Tapi tagline mereka itu berdiri di atas semua golongan, Pak. Jadi berdiri di atas semua golongan, ya ketua Muhammadiyah itu ya HMI begitu kan. Ketua NU sekarang HMI begitu, Pak. Jadi tagline berdiri di atas semua golongan itu merasuk ke tulang sumsum mereka. Menjadi satu kompas politik dan laku gerak hidup mereka, Pak. Ketua umum PP Muhammadiyah itu berkali-kali itu ya HMI. Sekjennya Kiai Said Akil, Siroj, Bapak Helmi Faisal itu HMI, Pak. Kalau periode kemarin sekjen, sekarang ketua umum, gitu kan? Jadi mereka memang mengaplikasikan apa ya, filosofi politik sebagai air. Mereka merasuk hampir ke semua ruang-ruang yang memungkinkan untuk mereka masuki, dan mereka menjadi leading sektor di bidang itu, gitu loh. Ini sedikit lagi HMI kalau semuanya Anies Baswedan ini menang, ya mereka punya presiden, Pak. Itu kita, jadi saya nggak mungkin masuk ke ruang teknis ya. Siapa? Alfi ya. Karena saya nggak tahu hari ini situasinya seperti apa. Saya hanya ngasih gambaran secara umum aja bahwa ya HMI itu tipikalnya begitu. Kalahnya kita kepada HMI, kalahnya GMNI kepada HMI, kalahnya PMI kepada HMI. Itu kita kalah filosofi, Pak. Jadi kita itu apa ya? Pride politik kita itu tinggi, tetapi karena pride politik kita itu tinggi, akhirnya kita keras kepala, Pak. Nah, sementara HMI menerjemahkan kerja politik itu ikut
kemana angin itu berhembus, Pak. Kalau seumpamanya Belanda menang di Republik ini, kalau seumpamanya Belanda itu tidak pernah benar-benar dikalahkan di Republik ini, Pak, pasti pejabat-pejabat internirannya itu HMI, Pak. Jadi HMI itu begitu. Mau apa? Ya kecuali mereka dengan komunis lah yang nggak mau inilah, nggak mau kumpul dengan PKI. Kalau sama yang lain semuanya masuk mereka. Kalau perlu ya ada yang masuk NU, ada masuk Muhammadiyah, ada masuk PDI, ada yang jadi ISIS itu kan. Jadi mereka di ISIS juga penolaknya HMI, Pak. Di Abu Bakar Ba'asyir ya HMI gitu loh. Munarman yang penolaknya 212 ya HMI. Jadi mulai dari kiri paling mentok, kanan paling mentok itu HMI, Pak. Ketua NU Islam moderat itu HMI. Ketuanya orang-orang yang radikal yang ngebom ya juga pernah di kader HMI juga gitu. Jadi mereka menerapkan filosofi politik sebagai air itu. Jadi itu ya, Alfia. Alfia namanya. Iya Mas, benar. Iya, jadi itu secara teknis ya, saya nggak bisa menjawab bagaimana apa yang harus. Cuma secara perilaku politik itu benar-benar menjatuhkan posisi kita. Ya kalau saya ada di posisinya Alfi katakanlah atau siapa ketua bidang gerakannya saya goyang itu FK2. Jadi begitu. Ini sudah pelantikan FK2-nya. Sudah Mas, untuk ya direktur eksekutif sama sekretaris jenderalnya aja gitu. Cuman mau goyang juga itu kan kita juga harus menentukan sumber daya manusia yang ada di dalamnya juga, Mas. Dan tipikal adik kita angkatan 20 itu kurang Mas, kurang tatas gitu loh, Mas. Apa ya? Kurang dari basis kan angkatan corona. Iya. Kayaknya jarang di kampus kayak angkatan 20, 21 itu ayo. Nggih, Mas, betul. Nah, itu juga aku juga bingung gimana sih pola kaderisasi dengan intensitas pertemuan yang minim. Itu yang kemudian aku juga bingung. Gimana sih proses regenerasi kepengurusan ke angkatan 2020, 2021 itu nanti gimana? Karena intensitas kaderisasi langsungnya itu minim, Pak. Apa ya? Ketika secara emosional itu tidak terikat, Pak, maka hal-hal yang lainnya itu nggak mungkin ngikut. Yang harus kita ikat terlebih dahulu itu apa ya? Loyalitas emosional, ya. Kesadaran ideologis, kesadaran organisasi, kesadaran tanggung jawab itu akan ngikut ketika secara emosional mereka sudah terikat. Nah, aku nggak tahu gimana sih apa ya treatment kita untuk mengikat kader-kader 2020, 2021 yang secara intensitas pertemuan itu minim. Mungkin itu bisa dijawab oleh sahabat-sahabat di kepengurusan nantinya seperti apa ya. Mungkin itu sih. Ada pertanyaan kasih, berikutnya? Mas Adil. Iya Mas, ada. Untuk pertanyaan berikutnya, dari Biro Pengembangan Intern dan Extern, yakni Anisya. Silakan untuk on-mic dan menyampaikan pertanyaannya. Mana? Oh, ini tidak bisa on-mic katanya, Mas. Boh. Oh, tidak diizinkan. Untuk host, mungkin bisa dibantu. Salah satu pembungkaman ini berarti. Loh. Mas, mohon izin. Ini soalnya apa namanya? Sama nggak maksudnya terkait hostnya itu sama sekali tidak di mute. Mungkin dari jaringannya Nisha. Oh, baik. Ya, berikutnya aja dulu. Bisa diketik. Mungkin untuk Nisha bisa ini ya, bisa reload dulu ya, keluar nanti masuk dulu begitu. Baik, ke pertanyaan lainnya dulu ya, Mas.
Oke, dari bidang keilmuan, yakni sahabat Haris Zaki, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, Ya. terima kasih atas kesempatannya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, Mas. Ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haris Azaki, selaku Sekretaris Bidang 3 Keilmuan. Saya ingin bertanya, Mas, terkait dengan advokasi. Dalam artian di sini kebutuhan mahasiswa itu kan pada dasarnya kan akan terpenuhi ketika adanya eksekutif ataupun legislatif di fakultas terutama. Nah, dalam artian di sini dalam upaya mencapai terbentuknya eksekutif dan legislatif ini kita bisa dibilang ada kesulitan, Mas. Di satu sisi kita dengan KMNI dalam tataran kontestasi politik untuk bekerja sama, tapi di satu sisi yang lain kita dengan KMNI berbeda pandangan, berbeda sikap terkait dengan pembentukan BEM terutama di fakultas. Nah, sebenarnya bagaimana sih, Mas, cara mengelola tata cara pengelolaan komunikasi terutama antar Ormek ini, antara kita selaku dari PMI dengan KMNI yang nantinya kerjasamanya itu bisa berjalan dengan lancar tanpa harus menyenggol hal yang tidak disukai satu sama lain, itu, Mas. Ya, sebenarnya memang hubungan kita dengan KMNI itu fluktuatif, Pak. Nah, bisa mencair ketika antar sesama ketua rayonnya itu dulu teman gitu loh, dulu teman akrab gitu kan. Dulu katakanlah gini, di periode saya jadi pengurus ya, saya juga bidang 3 waktu itu. Ketua rayonnya itu Mas Brian ya, ketua rayonnya Mas Brian. Nah, ketua komisariat KMNI itu Mas Denny. Nah, mereka itu memang sebelum kemudian memilih untuk berproses di masing-masing organisasi ekstra yang mereka pilih, Pak, mereka itu sudah teman dekat. Dulu kasusnya seperti itu. Jadi yang ngopi-ngopi bareng, cuma ya pertemuannya pertemuan kecil, ya hanya pengurus-pengurus inti aja yang diajak gitu kan. Ada pertemuan politik, ya bahasnya nggak melulu diawali dengan pembahasan politik. Terus kemudian di periode berikutnya itu katakanlah di periode Sahabat Tutus ya. Di periode Sahabat Tutus itu Tutus ketua rayon, di GMNI ketua komisariatnya itu Fatih. Itu juga teman satu angkatan saya. Dan sudah terlebih dahulu akrab, satu kamar dengan saya itu lama gitu. Jadi cuma ya beda organisasi. Jadi triggernya itu kedekatan emosional, Pak, pada waktu itu loh ya. Nah, cuma dalam konteks pembentukan BEM ini memang juga rumit. Jadi kita ketemu kepada aspek-aspek yang mungkin secara gagasan tidak terlalu besar dampaknya ya. Ya kita hanya menjaga untuk komunikasi agar tidak terjadi benturan di lapangan gitu kan. Cuma ketika keputusan-keputusan besar itu kan bukan keputusan independen mereka, Pak. Ada kepentingan politik alumninya yang dijaga gitu kan. Ada kepentingan politik golongan yang mereka jaga gitu. Nah, waktu itu ketika pembentukan BEM di UNED itu pun sebenarnya baru bisa terlaksana ketika itu menjadi political will dari rektor, Pak. Jadi waktu itu benar-benar dibantu oleh rektor kita dan jajaran wakil rektor untuk pembentukan BEM waktu itu di BEMU. Nah, awalnya ketika kemudian kita mendorong pembentukan statuta dan yang lain, kita adakan pertemuan keluarga mahasiswa pada waktu itu, keluarga mahasiswa UNED ya. Hampir semuanya hadir. Itu kesruh tiap pertemuan, Pak. Yang teman-teman Persma anti Ormek itu di luar imparsial ya. Kelompok pers yang dikuasai oleh Ormek kan hanya imparsial kayaknya. Di luar imparsial, di kelompok-kelompok pers di fakultas-fakultas lain itu nyaris dikuasai oleh kelompok yang anti Ormek.
ada pecinta alam, gitu kan? Ada pecinta alam, terus kemudian ada UKM kesenian, UKM pusat dan yang lain. Itu kisruh, Pak. Jadi yang pimpinan sidang dari kita, katakanlah pimpinan sidang waktu itu ada Mas Nip dari kita, dari Rayon. Itu pasti sudah dihajar, udah lempar-lemparan kursi sudah pasti. Jadi rapat pembentukan BEMU itu sendiri itu 5 tahun nggak selesai-selesai. Jadi dibentuk kepanitiaan, sidang, kisruh, bubar. Dibentuk kepanitiaan baru, sidang, kisruh, bubar. Jadi kita bentuk unit BEMU itu 5 tahun sendiri. Tidak segera terbentuk. Nah, baru ketika itu menjadi political will dari rektor, baru kemudian ada proses yang dipermudah, sahabat-sahabat. Ya, saya rasa itu ketika tidak ada political will dari pihak pemangku kepentingan, ya, saya rasa sulit memang. Katakanlah seperti ini. Ini kan yang belum ada BEM-nya hukum sama sastra, ya, sama FIB, ya. Ya, Mas. Betul, Mas. Ya, itu 2 fakultas dengan gesekan yang paling keras, Pak, dari dulu. Itu 2 fakultas dengan intensitas gesekan yang paling keras. Dulu, kalau kita hampir gesekan-gesekan dengan GMNI, dengan pecinta alam, dengan kesenian, Pak, itu sudah senior-senior kita pasti udah bawa-bawa celurit semua ke kampus itu. 2 itu sastra dan hukum, Pak. Itu intensitas rivalitasnya paling besar. Dan mungkin ada kekhawatiran kayak gini, ya. Itu akan menjadi apa ya? Kekuatan politik yang memukul. GMNI itu kan merasa bahwa kepemimpinan mereka hari ini itu masih akan lama gitu loh kan. Masih akan lama lagi gitu kan. Siapa sih di kita yang punya potensi untuk landing ke posisi strategis di fakultas itu kan mungkin seperti Mas Adam gitu kan. Itu kan Mas Adam itu kan masih dianggap terlalu muda, Pak. Sekarang juga Mas Adam mengambil kandidat doktor kan. Mas Adam dengan jejaring politiknya itu saya rasa bisa lah jadi leading ke posisi yang strategis di Fakultas Hukum. Bisa dia digadang-gadang menjadi dekan di masa depan begitu kan. Seperti Mas Adam itu. Ya cuma kan itu dianggap masih lama, Mas Adam masih muda begitu kan. Nah, mereka berpikir bahwa kekuatan mereka di Fakultas Hukum itu masih akan panjang kekuasaan mereka. Nah, itu mereka gambling untuk ya membentuk badan eksekutif mahasiswa, Pak. Ya khawatir itu menjadi kekuatan politik kita untuk menghantam dekanat begitu kan. Karena BEM terakhir yang ditutup di Fakultas Hukum itu senior kita, ketua BEM-nya. Mas Solikul Hadi, dia doktor, dia dosen di UIN Jember sekarang, Mas Solikul Hadi. Nanti Fajra silaturahmi ke Mas Solikul Hadi ya. Nah, itu cerita bisa cerita lah nanti. Gimana sih proses penutupan BEM di Fakultas Hukum tuh. Jadi dulu Mas Solikul itu waktu itu sendirian di sekretariat BEM, dia digerebek, Pak, sama GMNI itu. Dibawakan celurit, pintunya BEM sudah dilempar-lempar pakai batu gitu kan. Nah, itu sejarah pembubarannya BEM-nya itu. Mas Solikul Hadi itu digerebek di sana. Jadi BEM terakhir ketuanya di Fakultas Hukum itu Mas Solikul Hadi, senior kita. Dia dosen mata kuliah umum di UNED, dosen tetapnya di UIN Jember dia. Jadi sulit kalau kemudian itu kita bangun step by step begitu tanpa kekuatan political will dari kampus dan ada perintah langsung dari rektorat bahwa wajib membentuk BEM di fakultas itu ya. Mungkin itu. Iya, Mas. Baik, dari sahabat lagi ada feedback? Ya, Mas. Jadi kalau kondisi kampus, terutama fakultas itu sekarang dekannya Pak Bayu. Pak Bayu kan kebetulan GMNI, Mas. Nah, wakil dekannya semua itu ya bisa dibilang mayoritas GMNI dan juga ya anak didik dari GMNI juga.
Pak Gede, Hmm. terus Pak Iwan, Hmm. Iwan sama Pak Ermanto. Nah, Pak Ermanto kan sekarang sebagai wakil dekan 3. Mungkin bisa dikoreksi sama Pak Jera ya, kalau misalnya kejadiannya yang terkait rencana pembentukan BEM fakultas itu. Sebenarnya dari 10 UKM dan 3 himpunan itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan mayoritas yang tidak setuju adalah dari unsur KMNI. Nah, ini sih yang agak Yang setuju mungkin mana agak beda aja? juga. Yang setuju mana aja? Mungkin Wajar bisa bantu, Jera. Ya, Jera. mungkin ini juga masuk pertanyaan saya nanti, tapi apa namanya, sedikit lah. Nah, waktu itu memang ada, itu sebenarnya bukan upaya pembentukan BEM fakultas, Mas, tapi menghidupkan kembali BEMU, karena BEMU sekarang mati lagi, Mas. Nah, Oh iya. untuk itu pada waktu itu rencananya kan kumpul ketua UKM, karena Fakultas Hukum tidak punya BEM, Fakultas Hukum tidak punya BEM untuk mewakili di tataran BEMU, di tataran aliansi BEMF. Nah, pada waktu itu kumpul ketua UKM yang di mana saya itu termasuk salah satunya. Nah, yang tidak setuju keseluruhan adalah yang merah, Mas. KMNI keseluruhan semua menjegal atas pembentukannya tim transisi untuk upaya pembentukan BEMU. Mungkin seperti itu, Mas. Iya, waktu kumpul dekannya udah Pak Bayu kan? Iya, sudah, Mas. Iya pasti lah, mereka takutnya kan takut kalah tarung di Pemira BEM kan. Kalau mereka kalah ya habis Pak Bayu itu gitu kan. Kan pasti babak belur kalau semuanya yang menang itu aliansi kita katakanlah. Ya babak belur Pak Bayu itu. Jadi dari dulu memang ketika nggak ada BEM, ya pola kritik kita dulu kan masih zaman majalah dinding. Ya majalah dinding gitu aja mereka akhirnya. Atau kalau GMNI waktu ngeritik Mas Gufron itu mereka bikin surat kaleng terus buat selembaran diedar gitu kan. Gitu-gitu aja. Nah, beda kalau dengan BEM, Kalau dengan adanya BEM kan bisa perlawanan direct. Bisa melakukan demonstrasi di kampus gitu kan. Dan itu akan mengancam stabilitas kekuatan politik mereka pasti. Kalau kekuatan oposisinya tidak ada tubuh politiknya, maka ya perlawanan-perlawanan kita, kritik-kritiknya masih kritik-kritik konvensional terus saja. Dulu kritik-kritiknya GMNI ke Mas Gufron itu ya cuma bagi-bagi selembaran, pasang di majalah dinding gitu kan. Coba posisinya dekannya Mas Gufron, pasti yang ngotot nanti GMNI gitu kan. Untuk bentuk BEM-nya kayak gitu aja. Posisi politik, sikap politik itu bergantung pada situasi kepemimpinannya seperti apa gitu kan. Dulu ketika Mas Gufron itu masih dekan, yang ngotot bikin BEM itu GMNI. Nah sekarang kan karena posisinya kita nggak ada posisi strategi sama sekali di fakultas ya, kita berkepentingan untuk membentuk BEM, Pak. Nah yang tidak mau kepentingan itu terwujud kan GMNI sekarang. Ya gitu-gitu aja proses silih berganti posisi dan keberpihakan politik itu ngikutin posisi politik aja, Pak. Mungkin itu sih dari saya. Najra, aku harus ke PN ini. Aku ditunggu Mas April. Oh ya, Mas, jam berapa kira-kira, Mas? Ya, satu pertanyaan lagi lah. Oke, ya udah silakan itu Umam, monggo. Satu pertanyaan aja, Mam. Silakan, Mam. Oh, baik Mas Adil. Mohon maaf bagi sahabat-sahabat lainnya yang belum dapat kesempatan buat yang menyampaikan pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Ketua Umum Pak Jera Muhammad, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Sebenarnya ini saya persilakan untuk yang lain saja. Ini mungkin 3 pertanyaan ke Mas Adil,
saya bisa menanyakan langsung pada saat ngopi. Mungkin yang lain aja, Mam. Nggak apa-apa, Mam. Oke. Untuk yang Pastikan lainnya, yang lain aja. silakan mungkin tadi Alif ataupun Nisha, kalau jadi menyampaikan pertanyaan silakan. Iya Mas Umam, mungkin Nisha terlebih dahulu Mas, gitu. Tadi kan Nisha Oke. mau ini tanya, kemudian mic-nya ter-mute gitu. Oke, silakan sahabat Nisha. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Mas Adil. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya kan kalau kita lihat dari di antara ormek-ormek, emang untuk saat ini yang berani, istilahnya berani mainstream ambil sikap itu menurut saya emang HMI gitu, Mas. Nah, itu lihat HMI yang dia itu kayak dikatakan Alfi tadi, contohnya di FK2H, udah tahu rivalnya ini masanya juga besar, tapi dia berani secara politik naruh kita nggak di tempat yang krusial gitu. Nah, sebenarnya kalau nantinya ini juga dimungkinkan ada di HMB atau di lini-lini lain, strategi yang ideal itu sebenarnya gimana Mas menghadapi HMI ini? Karena sejauh ini memang rival yang paling apa ya, daripada GMNI emang HMI buat PMI di Fakultas Hukum. Nah, selain itu juga Mas, ada 2. Yang lainnya itu sebenarnya negosiasi. Nah, kalau kemarin itu HMI memang dia mau ngambil ranahnya ALSA. Kemudian karena di sana yang berdinasti GMNI juga merasa nggak aman, Mas. Karena ternyata HMI ini diem-diem bawa massa banyak gitu. Nah, akhirnya GMNI itu merapat ke Sejak PMI. kapan ALSA dipegang GMNI? Udah 3 kali ini nggak sih, Mas Zaki? Tapi anjlok paling itu, nggak bergengsi lagi ALSA itu. Kalau sejak Bang Arnold kayaknya ya Mas ya, Mas Zaki ya, itu emang ini sih Mas, apa ya, kok bisa dibilang emang kualitasnya nurun nggak sih Mas Zaki? Kayak Mas Zaki nih Mas yang ini yang lebih senior di ALSA. Kalau aku lihatnya emang Mas Radika yang sebelum ini yang 2020 itu memang biasa aja sih Mas. Nah, kan kalau kayak gini ada kemungkinan ya Mas ya, kita tuh saling negosiasi. Kalau kemarin itu memang GMNI bantu kita di negosiasi di HTN gitu. Nah, mungkin di sini juga yang perlu dipikirkan sebenarnya strategi negosiasi yang benar tuh gimana sih Mas? Apa win-win, apa gimana? Terus kita analisis apa dimungkinkan GMNI itu ada ceritanya penawaran prestasi gitu Mas. Karena sejauh ini memang yang kita lihat yang merapat emang GMNI meskipun dinamis. Nah, itu kira-kira gimana sih tipikalnya GMNI gitu, Mas, terkhusus? Itu, Mas, makasih. Ya, kalau penawaran prestasi, saya itu paling sering dikibuli GMNI, Pak. Jadi pernah kayak gini. Pernah waktu itu mau demonstrasi Jokowi, Pak. Mau demonstrasi Jokowi, waktu itu Jokowi hadir di Jember Fashion Carnaval. Jember Fashion Carnaval, nah waktu itu sepakatlah ya, PMI, GMNI, HMI, Pak. Yang lain itu kan ngikut lah, IMM, terus kemudian PMKRI, kami itu kan ngikut lah di belakang kita kan. Tetap yang di depan ya PMI, GMNI, sama HMI, Pak. Waktu itu kita mau demonstrasi Presiden Jokowi, JFC waktu itu. Presiden Jokowi datang ke JFC, waktu itu ya ada sekian isu strategis tentang kenaikan bahan bakar minyak dan lainnya lah. Nah kemudian terus kita sudah sepakat, kita sudah bikin konferensi pers, kita sudah bikin rilis masing-masing. Itu besoknya kita mau turun. Hari ini kita konferensi pers, besoknya mau turun. Nah, subuh itu ketua GMNI waktu itu Haikal, anak Fakultas Hukum juga, Haikal. Satu angkatan di atasku, angkatan 2011, saya 2012. Cuma kita sama-sama ketua cabang, Pak. Nah, Haikal itu ketua GMNI, saya PMI, Faris HMI. Nah, mereka subuh itu kompak mengundurkan diri, Pak. Kompak mengundurkan diri, pamit kepada saya, mohon maaf ketua, kami tidak bisa
turun ke lapangan dengan pertimbangan keselamatan kader dan lain hal lah, intinya. Saya terima kalau argumennya itu demi keselamatan kader loh ya. Nah, ternyata saya dilapori, ditelepon oleh Kasat Intel Polres Jember, ditelepon loh Mas, semalam kemana kok sampean yang nggak datang gitu loh. Nah ternyata malam hari sebelum mereka mengundurkan diri untuk tidak turun aksi itu, mereka ketemu sama Pak Teten Mas Duki, Pak, Ketua Kantor Staf Presiden gitu loh. Jadi saya ditinggal, mereka ketemu Teten Mas Duki berdua di Aston. Besoknya subuh mereka pamitan ke saya dan HP mereka sudah nggak aktif, Pak. Jadi PMI besoknya itu turun aksi sendirian. Mereka itu sudah kabur. Jadi saya paling sering itu dikibuli ya HMI, GMNI itu. Mereka kalau sama-sama licik ya. Kalau kita ini kan nggak punya, Pak. Tipikal licik, keluar dari komitmen itu kita nggak punya, akar-akar begitu itu nggak punya. Nah, bagi mereka itu begitu itu apa ya, wajar di dalam hal-hal yang pragmatis begitu. Bagi mereka itu hal biasa. Setelah ketemu cengar-cengir aja mereka itu kan, meskipun udah salah itu ketemu nyengir aja mereka. Kayak ngerasa bahwa itu hal yang biasa, saling intrik begitu kan. Dan bagi saya itu kan apa Pak, attitude Pak. Itu nggak boleh gitu loh. Jual gerakan kan sebenarnya kayak gitu. Nah bagi mereka itu halal. Jadi ya itu bagian dari seni untuk mendapatkan harta gonimah, Pak. Bagi mereka ya begitu. Ya ini untuk harta rampasan perang, bro. Gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaannya Nisa tadi ya. Nah, setahu saya, ALSA itu dulu nggak ada yang masuk, Pak, organisasi ekstra itu, Pak. Ternyata udah 3 periode dikuasai GMNI ya. Jadi ALSA itu dulu tempatnya mahasiswa-mahasiswa yang nicis gitu kan, necis, yang secara kemampuan ekonomi itu menengah ke atas begitu. Jadi liburan-liburan ke luar negeri itu memang ya pure bukan karena dana kampus, memang status ekonomi anggota ALSA itu rata-rata menengah ke atas, Pak. Jadi nggak ada teman-teman GMNI, PMII, celana-celana bolong-bolong itu nggak ada di ALSA itu. Dulu loh ya. Nah nggak tahu sekarang kalau dipegang GMNI pasti secara aspek prestasi aku yakin pasti anjlok itu ALSA. Karena ALSA itu tipikalnya orang profesional, nggak cawe-cawe urusan aktivis gitu kan, rambutnya klimis, pasti kalau lewat harum begitu. Itu tipikal ALSA gitulah. Kalau rayon yang bajunya kalau pagi dipakai saya, siang dipakai siapa itu nggak mungkin masuk ALSA gitu loh. Jadi ya itu kalau dulu kekuatan kita loh ya. Kita dulu pegang gimnastik, kita pegang beberapa UKM dan himpunan mahasiswa jurusan itu di kita itu banyak simpatisan, Pak. Jadi kita nyari banyak simpatisan itu Nisa. Jadi teman-teman yang non ormek yang punya kedekatan emosional dengan kita, yaitu kita sisipkan pembahasan politik di sela percakapan kita. Jadi dulu di era saya itu simpatisan PMI itu besar, Pak. Jadi bukan kader rayon tapi ngopinya sama anak rayon, main futsalnya sama anak rayon gitu kan. Gitarannya sama anak rayon, mainnya di rayon gitu loh. Dulu banyak kayak gitu. Simpatisan-simpatisan kita gitu kan. Dia orang yang diikuti di kelompoknya, gitu kan? Dia orang yang diikuti di kelompoknya, tapi lingkungan main dia itu di rayon, Pak, sama teman-teman rayon. Dia punya basis massa besar gitu loh. Jadi kita dulu salah satu amunisi kita selain anggota-anggota dan kader rayon sendiri ya, kita punya banyak amunisi simpatisan pada waktu itu. Jadi semuanya Fajra punya teman siapa yang non PMII, terus siapa? Maulana, terus apa? Basit punya teman siapa begitu kan? Nisa punya teman siapa? Alfi punya teman siapa? Nah, itu masuk ke komunitas kita, Pak. Tapi tidak mengikuti diklat Mapaba. Dia circle-nya itu circle kita. Ngopinya sama kita gitu kan? Futsalannya sama kita. Gibahnya sama kita gitu kan? Ya wes artinya sama kita. Nah, itu potensi politiknya besar. Ya tapi sesekali kita harus
kasih pendidikan politik ke mereka agar nggak apatis. Problemnya kan di kita kadang kita punya teman tapi kita nggak ngasih doktrin-doktrin politik, Pak. Itu yang masalah. Jadi harus mengajarkan, seandainya kita punya simpatisan yang kita tarik ke circle rayon ya, ya kita sisipkan gimana agar dia itu nggak anti politik, Pak. Itu yang penting. Karena ketika sudah apolitis, itu sulit ketika mau diajak pemenangan-pemenangan. Tapi ketika kemudian kita kasih pemahaman politik berapa, gitu, sedikit-sedikit, gitu kan, pasti dia mau berjuang dengan kita itu, Bang. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin ada feedback dari Nisa terakhir. Ada feedback dari Nisha? Silakan kalau ada feedback. Oke, Mas. Nah, berarti dimungkinkan juga nggak sih, Mas, kalau karakter kita nantinya itu ya sedemikian kayak HMI itu, maksudku ya seperti air, terus kemudian kita juga bisa licik seperti politiknya HMI itu, apa bisa Mas nantinya karakter itu diterapkan, Mas, menurut jenengan nih? Ya itu sih yang sebenarnya itu sih ya yang kemudian menjadi pertanyaan besar dari kita. Karena seperti ini berbicara seni berpolitik HMI ya. Bayangkan ketika ada pemungutan suara di konstituante, di parlemen MPR. Waktu itu Megawati sudah paling landing ya. Amin Rais itu sudah di bawah, Yusril Iza Mahendra itu sudah di bawah, semuanya di bawah. Nah, mereka itu mengajukan poros tengah dengan mengusung Gus Dur, Pak, di MPR. Mereka yang menjadikan Gus Dur mengalahkan Megawati, Pak. Mereka menjadikan Gus Dur nih. Akbar Tanjung semuanya, Amin Rais menunjuk Gus Dur sebagai presiden. Setelah Gus Dur terpilih, gitu kan? Mereka juga yang melengsarkan Gus Dur, berfaksi dengan Megawati gitu loh. Jadi seni mereka begitu. Jadi mereka dengan mudahnya memilih dan menjadikan pemimpin menduduki pos politik paling strategis, tapi dengan mudahnya juga mereka berpaling dan menjatuhkan pemimpin yang mereka pilih sendiri gitu loh. Nah, mereka melakukan rajutan-rajutan seni politik yang level dewa ya, yang level dewa dengan mudahnya. Ada yang pernah membaca Menjerat Gus Dur kan, buku Menjerat Gus Dur kan? Saya itu kan cukup ramai di masanya. Nah, sahabat-sahabat juga harus baca itu. Bagaimana sih sebenarnya HMI Connection itu bekerja. Nah, PMI ini kan sedang belajar untuk membangun PMI Connection begitu, Pak. Jadi di eksekutif siapa, di legislatif siapa, fungsi pos strategisnya seperti apa, persebaran distribusi kader seperti apa. Nah, HMI itu harus, PMI sedang belajar ke bagaimana HMI melakukan rajutan-rajutan politik itu, Pak. Dulu kan begitu. Jadi operasi semut hitam, yang operasi kudeta Gus Dur itu kan begitu, Pak. Jadi, oke. Donatur politiknya siapa? Siapa sih pengusaha-pengusaha dari HMI yang punya duit banyak? Fadel Muhammad katakanlah, oke, ngasih duit begitu kan? Orang-orang seperti Abu Rizal Bakri ngasih duit begitu kan? Tim 8 itu pengusaha-pengusaha dengan background HMI-nya, Pak, ada sekian triliun untuk operasi penjatuhan Gus Dur. Politisinya siapa? Politisinya ada Akbar Tanjung, ada Anas Urbaningrum, gitu kan? Yang eksekusi di lapangan siapa, gitu kan? Ya, jadi begitu mereka. Di sektor pengadilan mereka ada siapa? Ada Hamdan Zulfa, gitu, yang seolah-olah mendelegitimasi kepemimpinan Gus Dur, gitu. Jadi jaringan mereka begitu, Pak. Di yudikatifnya siapa, di lapangan siapa, di eksekutif siapa, di legislatif siapa, di sektor pengusaha siapa. Nah, itu menjadi satu kesatuan yang utuh untuk melakukan operasi politik besar-besaran itu. Nah, kita masih belum ada di titik itu. Masih belum ada di level politik yang secanggih itu, Pak. Nah, gimana kita bisa mencapai level politik secanggih itu kita masih belajar bersama-sama.
Saya rasa bagaimana mereka bisa menempatkan mantan ketua komisariat FISIP UGM sebagai ketua PBNU begitu. Itu kan seni, Pak. Seni yang apa ya? Ya level dewa. Itu seni politik yang level dewa, bisa menempatkan kader-kadernya pada ruang-ruang distribusi strategis dan menjadi lokomotif di ruang distribusinya masing-masing. Ya mungkin ya karena mungkin secara pengalaman kesejarahan HMI lebih tua kali ya. Jadi mereka sudah pernah afis-afis dengan PKI, mereka pernah hampir dibubarkan oleh Bung Karno gitu kan. Pernah berjaya, sangat berjaya di era Soeharto gitu. Jadi apa ya? Roller coaster politik gesekan kesejarahan HMI itu lebih panjang dari PMI. Jadi saya rasa mungkin PMI kalau kemudian sudah seusia dengan HMI, ya, saya rasa kita akan ada di level yang sama seperti itu juga. Mungkin HMI itu bisa hampir 30 tahun lebih tua lah dari PMI kan. Hampir 30 tahun lebih tua secara usia organisasi. Mungkin itu dari saya. Karena sedang ada kegiatan juga, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Adil atas kesempatannya, Mas.